Kehidupan kita. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang kami undang Tuhan untuk masuk dalam hadirat, untuk masuk dalam hati kami ya Bapa. Dan biarlah hanya Engkau saja Tuhan yang dapat membentuk hidup kami Tuhan, agar hidup kami dapat berkenan di mata-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kau nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Kau yang kami sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau katakan sekali lagi, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kau nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Kau, Yesus. Kami sembah Yesus, ku sembah
untuk bangkit berdiri. Yesus, oh, ku sembah Kau, sujud, amin, di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita, sebab hanya nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi kita mau katakan, Kau Allah yang kudus. Amin. Kau Allah yang kudus, hanya nama-Mu Tuhan, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Oh, kami puja Engkau Raja mulia. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, dan kami muliakan Engkau. Nama-Mu mulia. Sembah Tuhan kita, sembah Raja kita yang kudus, Bapak Ibu Saudara. Oh, haleluya. Kurlama sakara nama ya lama kendiara lama siara lama karena nama Yesus. Kau Allah yang kudus Tuhan, kami sembah nama-Mu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya Tuhan. Yesus, kami muliakan, sembah Tuhan. Kurang lama siaran makanan masih, sebab nama-Mu besar Tuhan. Kami sembah Tuhan. Yesus, kami undang Kau hadir dalam hidup kami. Kami sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
sembah, sujud di hadapan-Mu kami muliakan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Untuk di saat-saat kami dapat menyembah Engkau Tuhan Yesus. Sucikan layakan kami Tuhan Yesus. Agar kami layak Tuhan Yesus. Dan dapat menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa lewat ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang kami undang Tuhan masuk dalam hati kami. Beracaralah Tuhan dalam ibadah kami di tempat ini Yesus. Dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Biar hanya Engkau saja Tuhan Yesus yang dimuliakan, yang ditinggikan. Karena kami percaya Tuhan di saat kami menyembah Engkau Tuhan. Di saat kami bertepuk tangan buat Engkau. Engkau yang akan memberkati kami dan memulihkan setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam dan demi nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya mau sapa semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Tahan tintinya saya bilang kalau kita luar biasa itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Karena Tuhan kita lah sumber kekuatan kita. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Boleh berikan salam sehati Bapak Ibu Saudara, kiri kanan depan belakang. Salam sehatinya mana? Haleluya. Sebab Tuhan kita Allah sumber kekuatan kita. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku miliki di bumi. Hanya siapa? Oke, boleh katakan sama-sama. Aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama semua. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku miliki di bumi. Hanya Kau tak ku andalkan. Kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Boleh jemaat saja katakan. Boleh dengan keras Bapak Saudara. Amin. Nyanyikan dengan iman Bapak Saudara. Kalau Tuhan kita lah sumber kekuatan kita. Amin. Selamanya. Oh, sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya.
yang percaya Tuhan kekuatan kita, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa di atas kepala kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siapa sini yang percaya bahwa Tuhan kita lah sumber kekuatan, kita boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Kita percaya hanya Tuhan kita saja yang ajaib, amin. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk lebih lagi menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya kekuatan yang ada dalam hidup kita itu hanya datang dari Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang setia menolong, Engkau yang setia menopang hidup kami Tuhan. Di saat kami berseru, di saat kami berharap, hanya Engkau saja Tuhan Yesus yang kami minta Tuhan. Engkau yang memenuhi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, di tengah persoalan dunia ini ya Bapa, Kau tetap memelihara kami. Kau tetap memberikan kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah setiap pujian kami Tuhan yang kami naikkan boleh menyatakan iman kami bahwa kami mengasihi Tuhan. Bahwa kami hanya berharap sama Tuhan. Bahwa kami hanya berseru sama Tuhan. Dan biarlah setiap pujian kami keluar dari hati kami Bapa. Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Katakan Dia tak pernah tinggalkan, pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berserulah dan berharaplah, berseru, berharap dalam Yesus. Sekali kita mau katakan, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, amin. Setia menopangku. Katakan, berseru, berharap dalam Yesus. Katakan dengan iman Bapak Ibu Saudara. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah
sebab Tuhanlah sumber jawaban setiap masalah kita, setiap persoalan kita, setiap ujian kita. Dan di saat kita berseru sama Tuhan, Tuhan yang menopang kita, yang menolong setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya undang semua untuk bagi berdiri. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Sama-sama kita katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Jemaat saja katakan, ajaib Kau. Dalam tangan-Mu tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kau yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati kami senantiasa. Kau memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Saya undang hambanya, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, inilah pernyataan iman kami, bahwa ketika kami di dalam Kristus, kami tidak akan goyah selama-lamanya. Tetapi Engkau memahami dan mengerti Tuhan.
ketidakmampuan kami. Oleh karena itu, untuk dapat tidak tergoyahkan, kami butuh anugerah-Mu. Kami butuh penyertaan-Mu. Kami butuh kekuatan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, demikian juga kiranya pagi hari ini, kami butuh Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami butuh Roh-Mu yang menguasai hati kami, yang menguasai tubuh kami ini Tuhan. Supaya kami mampu, supaya kami bisa dan kami mengerti. Dan kami dapat bertekun untuk melakukan firman-Mu hari ini. Hamba-Mu yang kecil, yang sederhana, yang tidak mempunyai banyak pengertian. Tolonglah Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara. Tolonglah Bapa, biarlah Engkau yang mengurapi hati kami semua, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Dan juga mengurapi hati anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini. Supaya mereka senantiasa mau datang beribadah dan bersekutu di dalam Kristus. Waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kami percaya. Oleh karena Engkau tidak pernah terpisah dari kami. Engkau hadir, Engkau ada, kekal bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur ya Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara kalian, ya puji Tuhan. Tuhan masih memberikan kita waktu untuk beribadah. Hari ini sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini, di mana hari itu adalah hari di mana manusia dapat melihat Tuhan melalui karya-karyanya, dan kita dapat melihat Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini juga kita kedatangan Yesus yang kedua kali juga berhubungan dengan apa yang kita bahas, apa yang akan kita renungkan hari ini, yaitu membuat kita menjadi orang kaya, membuat kita menjadi orang yang besar, dan sekaligus juga membuat kita menjadi orang yang harus bersyukur atau harus memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-5. Ini ayat yang cukup terkenal, tetapi saya rindu untuk mengulangnya lagi supaya kita makin meresapi dan memahami sebenarnya siapa sih kita di hadapan Tuhan dan untuk apa sih kita ada di dunia ini. Efesus pasal 3, Efesus pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-5. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai yang ke-5. Untuk menghargai dan menghormati firman Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama sambil membacakannya. Efesus pasal 1 ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya, terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga. Jadi kata utama atau tema sentral di sini sebenarnya adalah kata terpujilah. Kata terpujilah. Jadi alasan-alasan yang membuat Tuhan itu menjadi terpuji ada di bawahnya sampai ayat yang ke-13. 14. Alasan-alasan menjadi terpuji. Atau yang kedua disebut alasan kita memuji. Kata terpuji di sini dia memakai kata eulogo. Artinya adalah madah. Madah ada dalam dua persepsi atau dua pengertian atau dua pemahaman. Madah dalam sebuah ibadah. Tapi ada juga yang kedua adalah dalam konteks ini adalah madah untuk kehidupan kita. Kehidupan kita adalah sebuah madah. Sebuah ibadah. Sesuatu yang dilihat, sesuatu yang bisa dinikmati, sesuatu yang bisa ditonton oleh orang. Jadi kata madah sendiri mempunyai arti kata-kata pujian yang keluar dari mulut setiap orang oleh karena kekayaan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita beribadah
kita bermadah atau kita mempunyai hidup, berusaha mempunyai hidup yang baik oleh karena kita telah menerima sebelumnya dari Tuhan. Jadi kita beribadah dulu, kita bersekutu, kita bagaimana segala macam, bukan supaya kita mendapat keselamatan atau mendapat sesuatu yang baik. Tidak, tapi karena kita sudah mendapatkannya, makanya terpujilah. Karena ada kata telah di situ. Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Jadi kata segala mencakup berkat rohani yang ada di dalam surga. Jadi sebenarnya dari sisi kekayaan, kita adalah orang yang sangat kaya. Sehingga pada pagi hari ini saya mengutip kembali dan setuju dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kekayaan orang-orang terpilih. Kekayaan orang-orang terpilih. Kita di tempat ini adalah orang-orang yang terpilih. Dan masih banyak lagi. Dan mungkin sangat banyak. Tidak terhitung di dunia ini orang-orang yang terpilih. Jadi orang-orang yang terpilih yang harus mampu memuji atau mempunyai sifat yang terpuji. Jadi ada dua hal, memuji ini dalam konteks bahasa Indonesia. Sebenarnya dari kata terpujilah itu sebenarnya sudah mencakup dua hal. Tetapi di dalam bahasa Indonesia kita harus terangkan ini. Karena memang di dalam bahasa Indonesia dibagi dalam dua bagian. Memuji dan terpuji. Jadi kita harus memuji-muji Tuhan dalam setiap omongan kita atau di dalam ibadah kita. Tetapi di satu sisi kita juga harus terpuji di dalam tingkah laku kita. Kalau begitu, kalau kita yang memuji Tuhan, oleh karena itu kalau terpuji berarti orang lain melihat kita dan menjadi memuji Tuhan. Jadi memuji dan terpuji ini adalah satu kata, tetapi dalam bahasa Indonesia harus dibagi dua supaya kita lebih memahami bahwa kita harus senantiasa memuji Tuhan, tetapi hidup kita juga terpuji. Karena di dalam Kristus, Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi kekayaan kita yang mendasari pujian kita adalah pertama, karena Allah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kata di dalam surga ini adalah dia memakai kata epouranios. Artinya sebenarnya adalah di alam roh. Di alam roh, di mana orang percaya tinggal. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, status Anda, status saya, status kita semua adalah ada roh Tuhan di dalam kita. Ini mungkin sering saya ulang-ulang ya. Ada roh Tuhan di dalam kita. Di dalam roh kita itu yang ada roh Tuhan, di dalam hidup kita ini yang adalah roh Tuhan, yang ada roh Tuhan, Dia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Oleh karena itu ada perkataan firman Tuhan yang berkata, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan bagi orang percaya. Karena apa? Faktor utama yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya di dalam Tuhan adalah ini. Karena Tuhan telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga, di alam roh Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga ketika kita berbicara tentang Tuhan adalah ini berbicara tentang pendiaman roh Tuhan dalam kita. Tuhan itu berdiam di dalam kita. Karena Dia tidak mau tinggal di dalam gedung, tetapi mau tinggal di dalam tubuh Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Jadi maka kenapa Paulus berkata, firman Tuhan di tempat lain berkata bahwa jangan merusak tubuhmu karena tubuhmu adalah bait Allah. Apa yang merusak kalau boleh jangan dimasukkan karena Allah berdiam di sini. Dia tidak berdiam di dalam gedung yang megah sekalipun. Tapi berdiam di sini. Jaga ini. Baik makanan, baik minuman, baik apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, jaga supaya dia tetap terjaga. Itulah yang mengatakan, yang mendasari
Karena apa? Segala berkat itu sudah kita terima. Tidak ada lagi yang kurang yang diberikan Tuhan. Yang perlu diberikan Tuhan lagi tidak ada. Yang kita perlukan sebenarnya sudah ada. Tetapi maukah kita? Nah, ini kembali kepada kita pribadi. Artinya sebenarnya di sini adalah Bapa mengutus Anak dan Roh untuk membawa orang percaya kepada persekutuan dengan dirinya dan bersekutu dengan orang lain. Jadi bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan orang lain juga. Jadi kata eporamis ini adalah Tuhan itu hadir dan eksis di sini, sekarang ini. Harusnya dia mengendalikan kita. Makanya Paulus berkata, di dalam kelemahanlah kuasamu kuat. Di dalam setiap orang, kalau dia merasa kuat, dia tidak butuh orang lain. Dia tidak butuh pertolongan. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kata Paulus, aku lemah. Tapi ketika aku di dalam Tuhan, aku kuat. Karena apa? Karena kuasa Tuhan. Karena Tuhan yang ada adalah roh, itu yang akan bekerja di dalam hidup kita. Yang kedua, di ayat yang keempat, yang kedua dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, tujuannya adalah supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, itu tadi ayat 4 ya. Ayat yang kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Pertama Allah mengaruniakan segala berkat rohani di surga, sudah. Yang kedua, Allah telah memilih kita. Bapak Ibu, kita menjadi orang yang percaya oleh karena kebaikan Allah dalam memilih kita. Kata ini memakai bentuk kalimatnya adalah aorist middle indikatif. Artinya adalah penentuannya adalah tergantung kepada subjeknya. Artinya saya terangkan pelan-pelan ya, bahwa di ayat yang keempat dikatakan, di dalam Dia Allah telah memilih kita. Subjeknya adalah Allah. Penentuan di tempat ini adalah Allah yang memilih orang, bukan berdasarkan bagaimana kita, tapi berdasarkan bagaimana Allah. Jadi kebebasan Allah dalam memilih kita tercermin di dalam kalimat ini, aorist middle indikatif. Penentuannya ada pada si subjek pelakunya, yaitu Allah. Ada semacam pasif di dalam diri orang yang dipilih. Karena yang melakukan adalah Allah. Wah, luar biasa. Jadi tidak sembarangan. Oleh karena Allah telah memilih Bapak Ibu saudara-saudara, maka memberikan berkat yang berlimpah luar biasa, maka Tuhan tidak mungkin salah pilih. Ada Bapak Ibu saudara-saudaraku di tempat ini sekarang ini. Karena Allah telah memilih kita. Di ayat 4 jelas dikatakannya, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah telah memilih kita sebelum kita sendiri ada. Sebelum waktu ada. Sebelum eksistensi ada, kata orang. Sebelum segala sesuatu ada, Tuhan telah memilih kita. Hal ini pemilihan Allah didasarkan kepada janjinya dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan antara keturunanmu dan keturunannya. Dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, katanya kepada iblis. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunannya, bukan keturunan-keturunannya. Hanya satu keturunan. Jadi kita adalah keturunan-keturunan Allah. Keturunan-keturunan Yesus. Karena Yesus adalah yang sulung. Jadi bukan kita yang meremukkan kepala ular, tetapi keturunannya siapa? Yesus. Karena itu adalah tunggal, hanya satu. Yesus yang meremukkan kepala ular. Yesus yang akan meremukkan kuasa-kuasa kegelapan.
Yesus yang meremukkan segala sesuatu. Yesus yang akan melakukan untuk kita. Sehingga ketika ada segala sesuatu di dalam hidup kita, jangan mengandalkan diri kita. Maka disebut mengandalkan Tuhan. Karena apa? Pelaku yang meremukkan kepala ular adalah Yesus. Jadi kita mengandalkan Yesus di dalam hidup kita. Yang kedua, dasarnya adalah janji Allah. Sewaktu manusia jatuh ke dalam dosa. Yang kedua adalah memanggil dan memilih Abraham untuk memilih semua manusia. Kejadian 3 ayat 15. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi dunia ini. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu banyak diulang-ulang. Keturunanmu. Dia tidak berbicara keturunanmu, tidak. Ini berbicara Yesus. Yesuslah yang menjadi berkat bagi dunia ini. Tetapi Yesus itu mengatakan di dua hal tadi di dalam kita dari kata terpuji itu. Terpuji dalam memuji Tuhan. Tapi hidup kita juga harus terpuji. Artinya sebenarnya adalah harus kelihatan Yesus itu di dalam diri kita. Yang dasar yang ketiga dalam pemilihan Allah adalah Allah selalu berinisiatif untuk keselamatan manusia. Yohanes 6 ayat 44 ayat 65. Allah selalu berinisiatif. Banyak ini perumpamaannya ini diarahkan kepada orang Israel. Dalam hal ini adalah Hosea. Hosea adalah seorang suami yang sangat taat. Tapi dia memperistri seorang yang mempunyai kecenderungan zina. Ketika mereka suami istri, tapi dia pergi kemana-mana. Disebut di sini berzina. Tapi sebenarnya konsep yang akan dikatakan adalah zina rohani. Tapi diumpamakan antara di dalam diri keluarga Hosea. Jadi ketika istrinya berzina, dia dengan rela hati akan memanggil istrinya kembali dan menerimanya. Begitu terus. Yang kedua kali, yang ketiga kali, dia senantiasa menerima istrinya. Karena apa? Dikatakan di ayat 4 itu. Karena dalam kasih. Jadi ada dua hal. Ada tiga hal. Cara pemilihan Allah. Yang ketiga adalah dia berinisiatif senantiasa untuk keselamatan kita. Bukan karena kita. Jadi hal ini sebenarnya Tuhan ingin kita reproduksi di dalam hidup kita. Ketika ada satu orang salah kepada kita, jangan selamanya orang itu menjadi orang yang salah. Nah, contohnya seperti saya. Dulu saya sangat nakal di Siantar ya. Dan sampai sekarang kalau saya pulang, oh ini dulu ya si Rudi yang nakal itu ya. Yang suka berantem ya, yang suka ambil ini ya, yang suka begini, yang suka begini. Apa? Itu selalu ada. Walaupun mungkin saya sekarang sudah berubah. Ya sedikit yang penting berubah ya. Mungkin sudah berubah. Tetapi bagi orang yang dahulu mengenal saya adalah si Rudi yang nakal. Jadi kalau bisa ini kita hapus. Kalau dahulu ada seseorang yang mungkin membuat kita sakit, ya makanya dikatakan di dalam Tuhan, di dalam kasih, memang hanya kasih Tuhan. Kasih Tuhan dalam hal ini pasti selalu berkata kasih agape, kasih yang tanpa syarat katanya ya, walaupun kamu menyakiti aku berulang-ulang, aku tetap mengampuni kamu. Nah, ini harapannya kita reproduksi sifat Allah ini di dalam hidup kita. Sehingga masih di dalam